nabimu. Ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Sosok manusia, teladan, role model, ayah, pemimpin besar yang Masya Allah mulia di sisi Allah dan mulia di hadapan kita umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini adalah alasan kita bertemu kembali dengan baginda Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita membaca doa mendapatkan ilmu kepada Ustaz Aswad, mari disilakan untuk membaca ayat-ayat suci kepada mereka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa hadir di masjid ini dalam rangka dari Allah dengan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita di sini mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti kita mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mendapatkan kesehatan, kekuatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu. Terima kasih ya. Nanti besok diambil di blok B2. Ini gampang banget. Ya. Sebutkan nama
وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Siapkan konsentrasi dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita terima berkah dan bisa langsung dipraktikkan. Bukan semoga masuk surga. Jadikan banyak masuk kita hingga akhir zaman. Yuk menyempurnakan diam dalam masjid. Kita niati bersama iktikaf supaya ada nilai ganjaran pahalanya. Kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, yuk bapak-bapak, ibu-ibu baca tasbih 4 kali kifarat bagi bapak, ibu, jemaah termasuk saya masuk masjid tidak sempat sholat tahiyatul masjid, kifaratnya baca tasbih 4 kali. Siap? Siap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Baik, sempurna kita diam dalam masjid. Semoga dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, tahadus bin ni'mah berkat wasilah panitia pengurus TKM masjid, saya bisa silaturahim ke ini tempat. Maka karena silaturahim saya yang pertama kali tidak ada alfa, bila saya bertaaruf dulu dengan ibu bapak sekalian. Nama lengkap saya tadi oleh pembawa acara disebutkan Didin Bahrudin. Kalau saya ngisi di radio RRI Sifat tahunan di Kota Bogor, suka saya akhiri nama saya dengan sebutan Didin Bahrudin Al-Kebon Perdesi. Halo? Halo? Al-Kebon. Ada 2 alasan kenapa saya pakai Al-Kebon Perdesi. Pertama, ittiba'il ulama, ngikut jejak langkahnya ulama. Tidak sedikit ulama-ulama besar mereka mencantumkan kampung halamannya di nama-nama besar mereka. Contohnya adalah kitab Riyadhus Shalihin yang mengarangnya adalah Imam Abu Zakaria, tapi beliau dikenal oleh orang-orang Islam sedunia
dengan sebutan Syekh Nawawi. Kenapa? Karena beliau terlahir di kampung Nawa. Halo? Di kampung ada juga Syekh Nawawi dari Indonesia. Itu ulama dari Indonesia, namanya Syekh Nawawi. Cuma ilmunya sekali berdunia, bahkan beliau meninggal dunia di Mekah. Sebagai bangsa Indonesia, kita merasa bangga putra Indonesia ternyata keilmuan agamanya tidak kalah dengan ulama-ulama internasional. Siapa beliau? Syekh Nawawi. Ujungnya Al-Bantani. Apa itu Al-Bantani? Banten. Ada lagi pengarang kitab Hidayatus Salikin, namanya adalah Syekh Agus Somad. Ujungnya Al-Palembani, Palembang. Maka sama ibu bapak saya, Didin Bahrudin Al-Kebon asli. Berarti saya asli dari Kebon. Tahu ibu bapak di mana Kebon Pedas? Di mana? Di Kebon. Sebab Kebon Pedas itu tepatnya di kota Bogor, kecamatannya Tanah Sareal. Dulu terkenal dengan lolodok, nyatu, geblek, salapahan. Makanya orang sudah kaya bahasa itu. Cuma saya titip pesan, kalau bukan orang Sunda asli, jangan gegabah bicara Sunda, karena bahasa Sunda ada level pembicaraan. Betul apa betul? Benar apa benar? Jangan sampai terjadi ketika saya ceramah di Sentul, beres ceramah ada orang Jawa nawarin saya makan. Dia tahu saya dari Sunda, dia bilang dengan bahasa Sunda pakai Jawanya, Pak Kiai, badai ngalbok ayeuna. Saya bilang, goblok siap. Masa Kiai ngalbok? Emangnya kebok? Betul kan? Kalau sama Kiai yang sopan, semestinya apa? Pak Kiai, badai tuang ayeuna gitu. Halo? Halo? Jangan gegabah kalau bicara Sunda, paham ya? Dan pakai Indonesia saja. Dan yang kedua, ibu bapak, kenapa? Khawatir karena nanti saya pakai bicara Sundanya, Sunda saya Sunda Bogor. Bogor itu kalau bicara Sundanya kasar, ya Allah. Suka uang aing, bukan uang siang. Halo? Ya, jadi oleh karena itu bila nanti saya bicara ada Sundanya, Sunda saya Sunda Bogor, pasti ada kasar-kasarnya. Kira-kira dimaafkan nih? Dimaafkan nih? Dimaafkan nih? So terakhir mau tanya, kira-kira aing di dia halus atau joe aing? Aing dia halus atau jore aing? Halus, untung halus, jore aing balik aing. Bahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat kesepuhan, orang tua saya mohon maaf bila kelak nanti saya bicara ada Sunda-Sundanya. Sunda saya Bogor asli. Kalau orang Bogor asli, apalagi kalau lagi marahnya, ya Allah, puas dunia akhirat. Bener nggak? Orang Sunda Bandung Cianjur kalau marah, yang dimarahin malah ketawa-ketawa. Kenapa emang? Kalau orang Bogor marah, yakin orang Bogor banget, banget siap. Yang diomongin langsung takut diibun siap. Tapi kalau orang Bandung Cianjur banget siap, rarai anjir dah puas. Betul nggak? Nah, makanya kalau saya bicara Sunda, mohon maaf, pasti ada kasar-kasarnya karena saya asli orang Bogor. Mana nih?
Asik. Dua, kenapa dia pakai alkohol pedasi? Karena nama Didin itu Pada siang hari ini dan berikan perlindungan. coba bapak-bapak sekarang. Pak, cici wae, cium. Sok tadi ibu awalnya ayatnya inna, bapak-bapak juga sama inna. Saya orangnya adil, nggak pernah beda-bedain. Siapa? Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Terusin Pak. Sadaqallah. Katanya suka baca Quran, suruh nerusin kalau bisa, sudah lagi. Oh, Ustaz, dan doakan sama ibu dulu. So, Bu, siap Bu? Ibu siap? Dengerin, lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa tersin. Masya Allah, terbukti ibu-ibu suka baca Quran. Ibu-ibu tengok PGT top bingit. Coba sekarang bapak-bapak. Pak, berkabut malah siap. So, tadi ibu-ibu diawali ayatnya wal. Bapak-bapak juga sama. Saya orangnya adil, nggak pernah beda-bedain. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di apa? Terusin. Udah. Aduh. Ketahuan nih bapak-bapak yang pernah ngaji. Makanya di mana-mana yang ngaji itu yang banyak ibu-ibu. Bapak-bapak nama hesek. Diadain pengajian ngomongnya kerja. Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu lembur. Ngaku loh. Minggu mancing. Ada orangnya. Mana orangnya? Kau jumlah ini. Yo. Bagaimana sosok Nabi yang katanya hebat, yang katanya mulia dalam surah As-Saff ayat ke-6 Allah berfirman, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lihat Quran. Wa isqala, dan ketika berkata Nabi Isa bin Maryam, hei Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian, dan aku membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan aku beri kabar gembira bakal lahir seorang nabi, bakal datang seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang bicara dalam ayat Quran ini Nabi Isa. Kalau Nabi Isa yang bicara, Nabi Muhammad sudah lahir belum? Bahkan sejarah berbicara rentang waktu zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun. Berarti 600 tahun sebelum Nabi lahir ke dunia, Nabi Muhammad sudah terkenal dan termasyhur. Inilah sosok mauludnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu,
Di dalam al-berjanjinya ada syair yang mengatakan apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nur, pokok nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahu. Masya Allah. Terakhir, kehebatan bagi Rasul apa? Innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad sungguh engkau memiliki budi pekerti akhlak yang amat sangat agung. Ternyata baginda Rasul diangkat jadi Nabi Rasul umur 40 tahun. Nabi meninggal dunia umur 63 tahun. Berarti kalau Nabi umur 63 tahun meninggal dunia, berarti dipahamkan kalau ada jemaah di sini umurnya 62 tahun lebih 11 bulan lebih 29 hari, berarti sehari lagi. Tolong Pak, jangan kemana-mana, banyak-banyaklah ibadah. Paham? Ada yang umur segitu kan? Ada? Abah berapa Pak? 63. Pas banget. Ada kemana-mana? Banyak musik. Insya iya. Kalau Nabi meninggal dunia umur 63 tahun, jadi Nabi umur 40 tahun, saya tanya, dakwah Nabi berarti berapa tahun? Berapa tahun? 23. Masya Allah. Almarhum Haji Soeharto jadi presiden Indonesia berapa tahun? Kebalikannya. Tapi lihat, sesudah Bapak Haji Soeharto meninggal dunia jadi pemimpin, bagaimana Indonesia? Jangan ngomong, bukan kampanye Indonesia. Siun ayogi, ya, betul nggak? 23 tahun Nabi dakwah Islam menyebar pelosok penjuru dunia. Apa kehebatan Nabi? Ustaz, hebat Nabi apa? Hebat Nabi bukan karena mukjizatnya, hebat Nabi bukan karena piawe pidatonya, hebat Nabi bukan karena kebangsawannya, hebat Nabi bukan karena beliau memang orang cerdas makonannya, tapi hebat Nabi karena akhlaknya. Ini dia akhlak. Sepintar apapun orang, kalau tidak berakhlak, tidak akan mulia dia. Di kampung ini ada ustadz mu'alim, tapi nggak punya akhlak. Kira-kira Bapak Ibu suka nggak sama dia? Najis terlalu. Betul? Puncak ilmu adalah akhlak. Berarti apa? Nabi sukses berdakwah 23 tahun, mengislamkan Mekah, mengislamkan Madinah, Jazirah Arabia, bahkan dunia, karena akhlaknya. Kalau ingin tahu akhlak Rasul, sampai jadi magnet masuk orang-orang ke dalam Islam, apa? Kita tengok akhlak Nabi. Beliau dibenci, dihina, caci maki, bahkan diteror, dibully, bahkan akan dibunuh. Tetap Nabi diam, gak pernah bereaksi. Contohnya, Nabi udah siap-siap untuk ke masjid, rapi pakaiannya, rapi busananya, udah siap berangkat ke masjid. Tahu-tahu ada orang Yahudi benci Nabi, saking bencinya meludahi Nabi pas mau ke masjid. Dia di atas rumahnya, di tingkat keduanya, dia ludahi Nabi. Tahu sendiri orang Arab dulu gak pernah mandi, apalagi gosok gigi. Betul? Itu ludahnya bercampur antara kuning dan hijau-hijauan. Najis terlalu. Betul gak? Pas Nabi jalan, ibu bapak jalan, itu orang Yahudi di atas rumahnya udah siap-siap ngumpulin ludah. Nabi pas lewat, tepat pundak Nabi di sini. Bau
tidak. Dendam Nabi tidak. Balas Nabi tidak. Tapi Nabi justru membalas dengan senyuman yang begitu indah. Bayangin, diludahin Nabi malah senyum. Begini senyumnya. Sampai siang ini, gelo. Ngomong. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, saya aja. Kalau ada yang ngeludahin saya, Ustaz Didin, mungkin saya senyum kayak Nabi bisa. Cuma gak enak ujungnya. Sadin, goblok siang. Satu serong ini jualan. Betul nggak? Betul nggak? Itu Nabi diludahi gak marah, gak balas, gak dendam. Bahkan sampai masjid dibuka baju Nabi. Itu ludah orang Yahudi dicuci dengan tangan mulia Nabi. Ya Allah, Rasul. Besok pagi begitu lagi jalan Nabi. Nabi udah tahu ludah. Kena lagi marah Nabi. Tidak. Hal itu berulang dan terus berulang. Maka ketika suatu hari Nabi berangkat lagi ke masjid. Pas berangkat ke masjid, Nabi udah tahu pasti ada hujan ludah. Udah sampai ke masjid gak ada yang ngeludah. Habis sholat berjamaah selesai, ngejikir sebentar dan berdoa sebentar. Nabi nanya sama sahabat, sahabat, kalian tahu tidak orang Yahudi rumah 2 tingkat itu ada apa emang Rasulullah? Tidak. Kemana itu orangnya? Oh Rasul, aku dapat informasi sejak kemarin sore dia jatuh sakit. Ya benar ya Rasul. Serius kamu? Serius Rasul. Nabi gak banyak bicara, Nabi gak banyak berkata, Nabi gak banyak pikir, langsung bergegas pulang ke rumahnya, mengambil buah-buahan segar, mengambil makanan yang lezat, didatangi, dikunjungi, ditengok orang Yahudi yang meludahinya. Masya Allah. Sepadan. Sama orang Yahudi gak boleh assalamualaikum. Sepadan. Siapa ada gitu? Gak gaul orang sini. Ada jauh di dalam sepatu. Siapa itu? Aku Muhammad bin Abdullah. Kata suaminya, jangan dibuka pintunya. Pak, ini Muhammad datang ke sini. Jangan lukai. Kenapa emang? Dia pasti mau bersedendam. Dia beraninya aku sedang sakit. Kenapa emang Pak? Aku udahi dia setiap harinya. Datang ke sini dia pasti mau bersedendam dalam keadaan aku sakit. Jangan kau buka. Kata istrinya, buka Pak. Jangan buka. Buka Pak. Akhirnya ibu kan juga di sini. Dia malu, takut, akhirnya Pak, dia tutup kepalanya, wajahnya dengan selimut. Nabi datang menghampiri sambil berkata, Pak, aku dengan informasi dari sahabat-sahabatku bahwa kau sakit, maka sengaja aku datang ke sini untuk menjenguk kau karena aku kehilangan ludah engkau. Aku datang sengaja berdoakan kau lekas sembuh. Ini ada buah-buahan dan minuman, silakan kau makan, dan ini juga persembahan untuk semoga lekas sembuh. Selamat istirahat. Ulang lagi, Masya Allah. Baru selangkah, 2-3 langkah kaki Nabi pulang, dia bangun dari tidurnya si Yahudi, kejar Nabi Muhammad, dipegang tangan Nabi. Sadaqta ya Muhammad, benar kau wahai Muhammad, kau aku musuhi, kau aku benci, bahkan kau aku ludahi setiap hari. Ternyata kau mulia, aku sakit sekarang, kau lah orang pertama yang ngejenguk dia. Padahal aku banyak sahabat, teman, keluarga yang belum ngejenguk aku, kau orang pertamanya. Muhammad, aku bersaksi masuk ke dalam agama yang kau bawa. Masya Allah. Coba saya tanya orang-orang di sini,
Kalau ada orang yang jolim sama bapak, jahat sama bapak, tahu-tahu dia jatuh sakit, tengok apa enggak? Tengok enggak? Tengok enggak? Kali kita kasih kabar gitu, tetangga ini yang jatuh itu sekarang dirawat di mana PMI Lempo. Mudah-mudahan cepat modal. Ada itu ada. Lihat bapak-bapak ibu, akhlak Nabilah yang jadi daya tariknya, akhlak Nabilah yang jadi magnetnya, sehingga Islam rahmatan lil alamin. Gak lihat dari mana bahasa bangsanya, gak lihat dari mana budayanya, tidak lihat asal muasal orang dari mana. Selama bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, berkitabkan Quran dan berarahkan arah kiblatnya adalah Ka'bah, dia adalah saudara kita. Mudah-mudahan bangsa kita, wilayah kita, Indonesia kita cintai, bersatu semuanya, beraneka ragam budaya dan juga yang dikatakan bahasa, tapi kita tetap bersatu. Kenapa? Muslim terbanyak di Indonesia. Sekalipun mau ada pemilu 2024, mudah-mudahan damai Indonesia. Mudah-mudahan selamat Indonesia. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang cinta rakyatnya, yang juga bela kepada bangsa dan tanah airnya. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai karena gunungnya kejauhan. Ingin hati lanjutkan tausiah, ingat waktu menunjukkan jam 12 kurang 40 menit. Maka oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Atas nama pribadi dan kru CTI, mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Insya Allah kita bersua lagi pada waktu dan gelombang yang jangan dulu kemana-mana sebelum yang satu ini. Waspadalah, waspadalah. Insya dari bapak-bapak, ibu-ibu yang terus ingin lihat dakwah saya, bisa di HP buka YouTube-nya, tulis kata Ustadz Didin atau cukup Ustadz Didin Bahrudin. Nanti video-video saya banyak di-upload di YouTube-nya. Tapi orang ingat apa? Jangan lupa subscribe dan like-nya. Insya Allah. Yuk diangkat tangannya, semuanya diangkat tangannya. Diangkat tangannya, ibu-ibu yuk diangkat tangannya, bapak-bapak diangkat tangannya, angkat tangannya dan dibalikan tangannya sekarang. Dadah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.